Pertanyaan ini tebal, sudah diseleksi. Kalau dipeturutkan itu sampai menyambung ke kajian subuh kita. Saking habisnya kertas di Tanjung Gusta, sampai karton pun dipakai orang. Itulah. Kalau sesudah berwudu, kalau udah berwudu, boleh tak dilap? Boleh tak dilap air wudu? Melap air wudu hukumnya makruh. Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Melap, mengusap air wudhu pakai anduk, hukumnya makruh. Tapi kalau kedinginan boleh. Di Maroko kalau bulan Januari 0 derajat kedinginan. Di asrama tak ada pemanas air. Mau dimasak pakai gas mahal. Berwudhu lah pakai air dingin macam kulkas. Habis berwudhu langsung dilap. Tapi di tempat kita tropis 30, 35, 32, 33 derajat. Kenapa dilap? Biarkan sampai kering. Mau dilapnya juga tidak sampai batal, hanya sekedar makruh saja. Harta yang boleh dihibahkan itu berapa dari harta yang kita punya? Hebat orang Tanjung Gusta. Nampaknya semua mau dikasihkannya ini. Waktu Nabi sedang membebaskan kota Makkah, ada sahabat Nabi itu yang sakit, dijenguk Nabi. Anaknya cuma satu, perempuan. Laki anak perempuannya ini menantunya kaya pula. Kata dia, semua hartaku mau kukasih untuk Islam. Kata Nabi, tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena kalau semua hartanya dia kasih ahli warisnya, nanti tak dapat. Kalau kau tak mau semua, ambil setengah, 50%. Kata Nabi, tak boleh. Kalau begitu sepertiga, sepertiga diterima. Jadi kalau mau mengasih harta, kasih sepertiga. Yang 6, kalau 1 miliar 333 juta. Yang 666 juta dibagikan ke ahli waris. Karena udah ada niat kalau dia mati nanti ahli waris tak dapat. Ada seorang laki-laki tak punya anak, hidup sebatang kara. Bagaimana saya memberikan doa kepada kedua orang tua saya sedangkan orang tua saya sudah meninggal dan tidak Islam? Ya Allah, kedua orang tuaku itu hambamu, Kau yang menciptakannya, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Begitu bunyi doanya. Tak boleh kita katakan, ya Allah ampunkanlah kedua orang tuaku. Kenapa tak boleh? Karena Ibrahim pernah mencoba dan Allah marah. Maka istighfaru Ibrahim li abihi, istighfar Ibrahim untuk bapaknya illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Dia pernah berjanji, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Nanti ku mintakan ampunan untuk engkau ayah. Lalu kemudian ketika mati dimintakannya, Allah marah. Karena waktu hidupnya melawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah. Ketika sudah jelas bagi dia bahwa ayahnya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Ya Allah, orang tuaku itu hamba Engkau, ciptaan Engkau, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Karena kita tak punya daya, tak punya upaya. La haula wala quwata illa billah. Apakah yang saya berikan doa itu diterima Allah SWT? Begitu bunyi doanya. Kalau selama ini doanya lain-lain, robah kepada yang tadi. Ayah dan emakku itu adalah hamba Engkau ya Allah, kuserahkan dia kepada Engkau sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilihat Nabi menanamkan akidah di Makkah, ibadah praktis seperti sholat pada tahun ke-11, muamalah seperti piagam Madinah, maksudnya interaksi sosial Islam dengan tak Islam, terlihat keseimbangan. Mengapa kebanyakan umat Islam sekarang lebih mementingkan ibadah mahdhah dibanding yang bersifat muamalah? Ibadah mahdhah, sholat, puasa-puasa sunat, zikir-zikir, baca Quran, sibuk dengan itu, tapi kurang pada muamalah, interaksi sosial. Sholat rajin, puasa rajin, tapi tetangga salah parkir, keluar kebun binatang dari mulutnya. Puasa sunat rajin, zikir rajin, tapi cakap kasar. Sholat rajin, puasa rajin, maulid rajin, menceritakan aib tetangga pun rajin, lebih rajin pula lagi. Sholat rajin, puasa rajin, tapi minjam rantang tak balik udah 3 bulan. Ini tidak sesuai antara ibadah mahdhah yang murni, pure, original, dengan muamalah interaksi sosial. Orang yang bagaimana ini? Orang ini adalah jahil, tak mengerti ajaran Islam. Karena sholatnya banyak, puasanya banyak, hajinya banyak, nanti dia tetap dituntut di padang mahsyar. Inilah yang disebut dengan muflis, bukan mukhlis. Kalau mukhlis orang ikhlas, muflis orang bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamah, dia nanti datang menghadap Allah, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, tapi ternyata lidahnya kasar mencaci maki si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa qazafa hadza, menuduh si fulan. Datang orang mengambil sholatnya, datang orang mengambil puasanya, datang orang mengambil hajinya. Faniyat hasanatuhu, amal pahalanya sudah habis, sementara orang tetap mengantri menuntut
ukhizat khotoyahum, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada dia, dicampakkan dia ke neraka jahanam, bukan karena tak sholat, tapi karena muamalat, hubungan sosialnya tak baik. Insya Allah kalau dia sholat ke masjid, kenal sama tetangga, hubungan interaksi sosialnya insya Allah baik. Hablum minallah wa hablum minan nas.